aku lagi di kebun apa? Bukan. Itu bukan daun kelor, tetapi ini adalah kacang-kacangan atau yang biasa disebut dengan kacang tanah. Iya, seperti kita ketahui bahwa kacang-kacangan merupakan salah satu komoditi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tentunya bisa dijadikan sebagai snack ataupun seperti bahan makanan pendamping seperti bumbu kacang ataupun bahan olahan lainnya. Namun, hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen adalah bahaya dari kacang-kacangan. Mengapa bisa bahaya? Karena di dalam kacang-kacangan terdapat satu zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Apakah zat tersebut? Zat tersebut disebut dengan aflatoksin. Toksin dapat menyebabkan kanker hati. Banyak sekali jenis-jenis dari aflatoksin, di mana aflatoksin B1 dan B2 diproduksi oleh Aspergillus flavus, sedangkan untuk aflatoksin B dan G1, G2 diproduksi oleh Aspergillus parasiticum, sedangkan untuk aflatoksin M1 dan M2 didapatkan dari metabolit B1 dan B2. Oleh karena itu, para peneliti banyak yang melakukan penelitian terkait bagaimana cara untuk mengurangi kadar aflatoksin di dalam suatu bahan makanan. Sebelum itu, para peneliti harus mengetahui kandungan atau kadar aflatoksin di dalam bahan makanan. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur kadar aflatoksin di dalam makanan. Terdapat 3 metode yang sering digunakan oleh para peneliti untuk mengukur kadar aflatoksin suatu bahan makanan. Yang pertama adalah metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, kemudian yang kedua adalah kromatografi lapis tipis, dan yang terakhir adalah metode ELISA kit. Metode ELISA kit sering digunakan oleh para peneliti dikarenakan ekstraksi sampelnya cukup mudah, kemudian efektif, efisien, spesifik, sensitif, serta hasilnya selalu konsisten. Penasaran dengan cara kerja metode ELISA kit? Yuk simak videonya dulu. Interaksi antara antigen dan antibodi melibatkan enzim dan substrat sehingga terjadi perubahan warna. Ada ELISA kit, ELISA reader, botol atau dapat digunakan beaker glass, blender, timbangan digital, sendok pengaduk, mikropipet 200 ml, corong kaca, dan yellow tip. Methanol, distilled water, sampel, tisu, dan kertas saring Wetman. Sampel berupa kacang tanah. Masukkan sampel ke dalam blender. Akan berubah menjadi serbuk. Lalu ambil sebanyak 20 gram dengan menggunakan timbangan analitik. Masukkan sampel ke dalam kontainer. Buat larutan alkohol 70% dengan menggunakan metanol, distilled water, atau bisa juga dengan aquades. Masukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Masukkan 70 ml etanol ke dalam gelas ukur. Tambahkan distilled water hingga volume mencapai 100 ml. Masukkan larutan metanol ke dalam kontainer yang berisi sampel. Dan kocok kontainer selama 2 menit. Masukkan kertas saring Wetman untuk menyaring ekstrak. Ini sampel dan menuangkannya ke dalam air Mayer. Tunggu hingga semua cairan turun. Ini sakit. Body coated well yang berwarna putih. Sejumlah sampel uji saja. Dilution well yang berwarna hijau dan microwell holdernya. Solution substrat conjugate. Aflatoksin standar dengan botol berwarna coklat gelap. Dilution well dan well pada suatu microwell holder. 100 mikroliter conjugate pada setiap dilution well. Mikroliter sampel ke setiap dilution well. Hingga tercampur sebanyak 3-5 kali. Selama 15 menit dengan aluminium foil. Juga dengan sealing film. Tambahkan detection solution sebanyak 100 mikroliter. Ke dalam antibody coated well sebanyak 100 mikroliter. Selama 15 menit dan siapkan larutan PBS atau pencuci. Dari antibody coated well di tempat pembuangan. 5 kali untuk menghilangkan zat selain aflatoksin. Untuk membantu proses pengeringan. Setelah kering, diambil substrat sebanyak 100 mikroliter. Kembali selama 15 menit. Stop solution sebanyak 100 mikroliter. Terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau muda. Absorbansi dari standar aflatoksin menggunakan ELISA reader
hasil absorbensi standarnya, kurva standarnya, absorbensi sampel dan memasukkannya ke dalam ELISA reader. Absorbensi sampel dapat diketahui. Prosedur semakin tinggi AV1, maka semakin sedikit enzim konjugat dan warnanya akan semakin pudar. Reaksi dihentikan dengan stop solution. Untuk daftar pustakanya, terima kasih sudah menonton videonya.